Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan review beberapa buku-buku rekomendasi aku untuk para pemula yang mau mengembangkan atau memulai suatu habit membaca ya. Misalnya kalian ini bingung mau mulai dari mana nih, kalian membaca buku seperti apa yang kalian pengen, apakah itu self improvement atau fiksi atau karya ilmiah, atau semisal kalian suka nih fanfiction nih. Aku ada beberapa rekomendasi yang udah aku buatin di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat apakah kalian cocok sama ke winter collection book aku, atau kalian misalnya ada saran lain gitu Kak, kalau misalnya buku-buku yang ini menurut kakak gimana gitu. Karena aku masih banyak buku-buku yang udah aku baca, mulai dari karyanya Kak Andrea Hirata, terus apa tuh namanya, 5 Menara itu aku sampai baca semuanya. Itu trilogi kan, itu kan kalau nggak salah, 5 Menara, terus Rada Tiga Warna, terus satunya aku lupa. Itu udah aku semua udah aku baca. Terus apalagi yang udah aku baca ya, terus punyanya Hujan Bulan Juni tuh karya Pak Supardi Djoko Damono, itu aku udah baca juga, tapi aku nggak paham saking puitis ya bahasanya, aku tidak paham dia ini ngapain. Tapi bagus sih, overall bagus, kata-katanya ada yang menurutku mengena banget. Terus ada beberapa novel-novel yang menurut aku itu sangat-sangat menyentuh aku tuh, kayak ada ya kayak satu novel itu, tapi aku lupa judulnya apa. Ini tuh dari Tenlit ya, nggak salah, dari Tenlit. Jadi apa ya namanya ya, jadi kayak ada tokoh cowok namanya tuh Banyu. Gue saking kayak ini tokoh cowok namanya Banyu ya, kalau nggak salah Banyu bahasa Jawanya air, Banyu. Terus dia itu ceweknya tuh married by accident ya, kayak gitu. Jadi mengajarkan kita mengenai pergaulan anak muda yang mungkin nggak kontrol gitu kan. Jadi kalian harus be aware sama pergaulannya guys, apalagi hubungan antar pertemanan itu sangat penting. Makanya kalian itu harus bisa pintar-pintar menjaga diri kalian sendiri. Jadi itu menurut aku salah satu novel Tenlit yang bagus. Terus ada lagi, aku tuh suka banget sama novel Tenlit ini tuh, namanya Jurnal Jo kalau nggak salah. Jurnal Jo ini tuh kayak aku banget gitu loh, karena tokoh Josephnya di sini tuh, soalnya dia si Jo ini mirip aku banget kan, karena aku dulu anaknya tomboy tapi nggak terlalu tomboy sih kayak Jo gitu. Maaf guys, tadi ada iklan lewat ya, nggak apa-apa kan. It's okay guys. So untuk hari ini aku akan review buku yang menurut aku ini salah satu bikinan fans ya, kalau nggak salah ini bikinan fans. Salah satu buku ini tuh udah pernah dijadiin webtoon juga, udah pernah dijadiin kayak semacam apa namanya istilahnya itu, ada kayak semacam animenya tapi aku lupa gitu ya, mungkin gak jadi atau gimana gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya terusnya gimana gitu, soalnya aku pernah lihat trailernya, mungkin kayak bikinan fans kali ya. Tapi yang aku tahu tuh ada webtoonnya gitu loh. Kalian pernah baca nggak webtoonnya sebelumnya? Itu salah satu buku fantasi karya penulis lokal, yaitu Thermelian ya. Ini yang antologi guys. Yang nggak tahu, yang antologi itu udah kayak dia si Frey ini udah sama si siapa nih, gue juga nggak tahu, gue lupa soalnya. Siapa ya namanya ya, bentar gue aja sama akhirnya sama itu kok, sama manusia kan, si Frey kan setengah manusia setengah elf. Siapa sih, aku juga bingung namanya siapa. Leighton kalau Leighton ya, oh ya Leighton kalau nggak salah. Si Leighton ini anak bangsawan guys, anak bangsawan. Terus dia ketemunya sama si Frey itu pas waktu si Frey ini datang ke negerinya dia untuk semacam misi lah kayak gitu. Terus mereka ya gitu deh, fall in love, yeay. Dan ini tuh salah satu cerita-cerita apa namanya istilahnya yang dibuat sama beberapa fansnya. Jadi kayak
dalam satu buku ini ceritanya beda-beda gitu loh. Ada yang menceritakan soal tentang elf, si kisah cintanya si Faladin, ada yang menceritakan tentang si Frey sama Elwen, si bestinya si Frey itu. Terus ada yang menceritakan hidup setelah si Frey ini udah menikah sama Leighton gitu. Jadi kayak ya nggak nyambung sama bab sebelumnya gitu. Pasti ada beberapa bab yang kayak menceritakan istilahnya itu tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Termelian itu. Jadi ini cuma antologi aja, cuma buatan fans. Terus istilahnya itu penulisnya itu mengizinkan mereka untuk membuat karya ini tuh sebagai bentuk apresiasi si penulis terhadap fans-fansnya yang udah semangat sama bener-bener suka banget ngikutin dari awal Termelian ini terbit ya. Kalau aku sih Termelian salah satu buku fiksi yang aku kasih rating 8/10, karena ada beberapa hal yang aku mention ya di video-video sebelumnya tuh, kalau misalnya Termelian itu memang salah satu novel yang pengembangan masalahnya itu kadang kayak aku bingung sendiri gitu kan, atau yang kayak istilahnya itu tidak relevan gitu loh. Ada beberapa yang aku kayak bingung aja gitu loh, karena dia cara penyampaiannya itu ternyata alurnya itu maju terus ke flashback gitu. Flashbacknya tuh cuma bentar gitu loh. Kadang malah masih belum dikasih tahu flashbacknya seperti apa gitu. Apa kayak flashbacknya tuh kayak di belakang banget gitu loh. Jadi aku kadang kayak bingung gitu loh, ini masalah yang mana ya. Terus aku baca-baca lagi, oh ternyata iya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya ada yang paham sama alur ceritanya sih, aku kasih applause buat kalian, karena salah satu buku fantasi yang menurut aku kayak seru ya Termelian itu, yang bener-bener kayak wah ternyata ada loh penulis lokal kita yang bisa menulis menulis genre fantasi sebagus ini gitu loh. Aku sebenarnya jarang bisa menemukan istilahnya itu novel fantasi yang sampai kayak wah gitu loh. Kalau bukan punyanya orang-orang luar negeri gitu yang nulis gitu loh. Kalau lokal tuh aku baru ketemu Termelian sebelum aku ketemu Bumi Series yang punyanya siapa ya? Terelie ya, Kak Terelie itu. Aku juga baca beberapa buku Kak Terelie kayak daun yang jatuh tidak membenci angin, kalau nggak salah sih. Terus sama Hafalan Sholat Delisa aku udah baca beberapa karya Terelie, Kak Terelie itu aku udah baca, kecuali yang Bumi Series yang banyak itu aku pengen baca sih. Cuma ya gitu tuh, kalau beli sepaket, oh my god, kalau beli persatuan tuh aku bingung, aku harus mulai dari mana. Terus aku tanya-tanya kan, lihat-lihat di section komen TikTok gitu kan. Oh abis ini abis Bumi ini Selena, oh ini oh gitu. Terus Komet, terus apalagi tuh pokoknya banyak banget, sampai berapa ya, 8 atau 9 lebih gitu kalau nggak salah, 12. Aku ngeliatnya kak tumpukannya banyak banget aku gitu. Belum Harry Potter itu pun aja aku cuma lihat filmnya. Aku baca Harry Potter itu kalau nggak salah itu ya yang Deathly Hallows sama apa itu, yang dia tuh covernya hardcover tapi warnanya orange gitu. Terus satunya lagi warna hijau, terus satunya lagi warna biru. Aku tuh udah lupa karena saking panjangnya itu loh, dan aku tuh baca tuh waktu aku SMP gitu loh. Jadi itu udah lama banget sih. Dan aku baca tuh juga cepet-cepet karena aku di kayak digupuin sama temenku kayak ayo aku juga mau baca. Bentar ini halamannya banyak banget, ini aku belum ngerjain PR bla 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 gini-gini. Oh ya, tentang buku antologi ini itu kisahnya beda-beda ya guys ya, entah itu kisahnya Faladin atau kisahnya si Frey ini. Tapi ada beberapa kisahnya Frey yang menurut aku bagus. Ini soal pas waktu si Frey sama si Leighton. Oke. Si Leighton ini bentar. Aku rasa kayak ada beberapa. Kalau nggak salah sih Leighton udah nikah sama si Frey, terus mereka punya anak, terus anaknya dikasih nama Alwen sesuai dengan nama sahabatnya si Frey. Seperti itu. Oke, Malam Terpanjang oleh Kiyaka. Oke.
Gue nggak tahu apakah aku harus membacakan part ini atau tidak. Oke. Apakah harus membacakannya? Ini jadi acara mendongeng ya, bukan review. Sebenarnya kan memang harusnya nge-review sih, tapi ini aku nge-reviewnya gimana, karena per bab itu beda cerita gitu loh. Dan menurutku ada beberapa bab-bab yang menurutku bagus, terus menurutku kayak ada yang kayak oke lah, standar gitu. Aku nggak ngomong tulisan mereka di sini jelek, cuma kayak ada yang standar, ada yang kayak wah gitu, karena menceritakan sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan itu agak lumayan menguras emosi untuk bisa menuangkan perasaan kita ke dalam tulisan tersebut. Karena aku sendiri pernah jadi nyoba-nyoba jadi penulis cilik ya, tapi waktu itu tulisan aku dijadiin cerpen. Mantap. Pertanyaannya menang apa enggak, gue nggak tahu ya. Gue waktu itu udah kayak yang mau fokus belajar aja karena udah capek, karena banyak banget konflik-konflik ya pas waktu aku menulis itu. Entah itu dari teman-teman aku yang tiba-tiba tahu aku ikut kontes cerpen, terus tiba-tiba temanku yang menjauh semua, tiba-tiba yang teman-teman aku tuh yang pada kayak skeptis ke aku, terus suka istilahnya itu kayak apa ya, Alah nggak mungkin itu tulisan kamu gitu. Padahal aku nulis sendiri karena pas waktu kelas 5 SD aku udah punya laptop sendiri dan aku nuangin semua yang aku tahu di situ. Oke, jadi kita langsung aja. Kenapa jadi begini? Awalannya aja udah kenapa jadi begini gitu. Aku juga tidak tahu kenapa jadi begini. Suara klotak yang terdengar dari meja di sebelahnya membuat Leighton mendongak. Carl menatapnya dengan simpatik sambil menuangkan minuman ke salah satu gelas yang dibawanya. Minumlah, bagus untuk menghangatkan badan, kata Elvar itu. Leighton tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menerima gelas yang disodorkan Carl. Tak kusangka, kejadiannya tepat saat kamu berkunjung. Serta-merta Leighton merasa ada kupu-kupu yang menari dalam perutnya lagi. Dia menenggak isi gelasnya dan langsung terbatuk-batuk. Hei, jangan dihabiskan sekali begitu, kata Card. Leighton mendesah berat dan meletakkan gelasnya. Kepalanya terasa sedikit enteng sekarang dan tubuhnya hangat oleh minuman barusan. Biasanya, Leighton tidak minum alkohol, tapi dalam situasi ini dia tidak menolak bantuan apapun yang bisa meringankan ketegangannya. Walaupun di lubuk hatinya dia tahu itu hanyalah ketenangan semu, jerit kesakitan yang sayap-sayap terdengar dari kamar terdekat menghantam kepalanya bagai palu godam. Semua pengaruh alkohol yang sedetik lalu menenangkannya lenyap begitu saja. Sepertinya akan panjang. Carl mengisi gelas Leighton lagi. Lauren juga seperti itu waktu melahirkan si kembar. Maaf jadi merepotkan kalian, gumam Leighton. Semua berawal dari kunjungan Lauren dan Carl beserta si kembar Ravi dan Lear pagi itu. Menginjak bulan persalinannya, Fred semakin mudah cemas. Selain memang akibat kehamilannya, Leighton tahu sebagian kalangan dan terutama sekali dua ibu suri kerap membuatnya tertekan. Untuk yang terakhir itu hanya membayangkan keduanya saja Fred bisa langsung mual-mual hebat. Karena itulah setidaknya di minggu-minggu terakhir Leighton ingin Fred bisa sedikit rileks bersama keluarganya. Maaf ya guys, ada iklan lewat. Oke, lanjut. Tak lama setelah pernikahan mereka, Leighton memerintahkan pavilion tua yang terletak paling jauh dari bangunan utama Istana Laguna Biru diperbaiki. Tempat itu tidak besar, tapi dikelilingi hutan kecil. Sebenarnya bukan benar-benar hutan sih, hanya sepetak tanah di tepi danau Laguna Biru yang cukup rimbun karena ditumbuhi pepohonan, dan bahkan menjadi rumah bagi berbagai satwa liar seperti luwak dan tupai. Dan Frey langsung menyukainya. Suasana pedesaan mengingatkannya akan rumah mereka di Mildred yang dikelilingi hutan. Jika sedang luang atau tidak ada urusan kenegaraan yang mengharuskannya mendampingi Leighton, Frey selalu menghabiskan waktunya di situ. Wow, aku udah baca 2 kali sih ini. Salah satu part yang aku suka sih menurut aku, karena si Leighton itu sangat-sangat gentleman. Sebenarnya Leighton ingin mengundang Gil dan anggota kelompoknya juga. Mereka sangat gembira ketika mendengar Frey akhirnya mengandung.
tapi profesi mereka terlalu beresiko. Leyton tidak ingin kedua ibu suri mendapat celah baru untuk mencela Frey. Jadi dia hanya bisa mengundang Karl dan keluarganya. Singkat cerita, keempatnya datang pagi itu. Frey kaget dengan kunjungan tak terduga mereka, tapi sesuai harapan Leyton, senang bukan kepalang. Jadi sesuai dengan dugaannya Leyton, si Frey ini senang kalau Karl dan keluarganya tuh datang nemenin Frey. Semua tampak baik-baik saja sampai waktu makan malam tiba. Para pelayan sudah menaiki kereta kuda yang akan mengantar mereka kembali ke bangunan utama istana. Frey, ada apa? Sakit? Hah? Permisi, coba minggir sebentar. Lauren menyerahkan Lear pada Leyton dan memeriksa Frey. Lahir. Oh, sudah waktunya ya, kukira. Apa? Karl, bantu aku bawanya ke kamar, cepat. Si Leyton udah kayak, ngapain gitu. Agak lucu sih memang. Akhirnya lahirlah Elwen. Udah guys, gitu aja guys. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih, menurut aku, untuk kalian yang mau kayak sekedar baca-baca cerita-cerita yang mungkin aku kasih ini 8/10, karena ini pembahasannya banyak banget ya. Beberapa cerita-cerita tuh menurut aku ada yang standar, ada yang menurut aku bagus banget sih. Tapi overall buku ini worth it buat dibeli karena bagus sih menurut aku. Penyampaiannya tidak ada yang jelek sih, semuanya ditulis dengan gaya bahasa yang unik dan khas ya masing-masing dari penulis kayak gitu. Oke guys, segitu aja review aku kali ini. Maaf guys, videonya kepotong karena handphoneku ini penyimpanannya tuh sangat-sangat tidak mumpuni banget. Aku jadi nggak tahu harus bikin video yang kayak gimana soalnya. Oke guys, thank you for watching, see you later.